Proses penyelidikan KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan dan juga keterangan dalam rangka untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Senang sekali bisa kembali membantu KPK dalam menjalankan tugasnya. Kami selalu berusaha untuk bisa membantu KPK, bahkan sebelum ketika bertugas di pemerintahan. Ketika kami bertugas di kampus, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Dan satu-satunya kampus yang menjadikan itu mata kuliah wajib. Akhirnya, rencana interpelasi kepada Gubernur DKI sudah memenuhi syarat minimal. Interpelasi adalah hak untuk bertanya anggota dewan kepada eksekutif yang kebijakannya dianggap menyimpang. Interpelasi ini akan gagal. Kenapa? Karena syarat minimal untuk interpelasi adalah kesepakatan 15 anggota dewan. Dan itu sekarang terpenuhi. Lawang dari 25 anggota cuma 7 yang setuju Anies dipanggil. Kalau satu saja anggota dewan mundur, maka syarat minimal pasti tidak terpenuhi. Gugur sudah peluang untuk memanggil Anies Baswedan. Apakah ini seolah-olah Anies menjadi tak tersentuh? Saya protes sebagai rakyat. Sebagai rakyat Jakarta, saya protes. Kalau orang-orang dari pemerintahan sudah bermain dua kaki seperti ini, apalagi ada isu TNI, Polri, Purnawirawan maupun yang aktif juga sudah membentuk tim inti begitu. Apalagi pentolan-pentolan BUMN juga menjadi tim inti. Saya merasa ini negara ini yang dipermainkan oleh kaum kadal. KPK tegaskan kasus Formula E masih tahap penyelidikan. Kepala Bagian Pemberitaan Korupsi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menegaskan kasus dugaan korupsi terkait Formula E di DKI Jakarta masih berada dalam tahap penyelidikan. Dengan demikian, KPK belum menetapkan satupun tersangka dalam kasus tersebut. Ali menuturkan KPK masih terus mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam kasus ini. Salah satunya KPK telah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Ia mengatakan dalam setiap penanganan perkara, informasi yang didapat nantinya akan dibawa ke forum ekspos atau gelar perkara untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh pihak yang mengikuti forum itu. Ali menegaskan pembahasan dalam forum dilakukan secara konstruktif dan terbuka, di mana semua peserta ekspos punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan analisis dan pandangannya. Ia mengatakan setiap penanganan perkara di KPK berlandaskan pada kecukupan alat bukti. Kasus Formula E kembali menjadi perbincangan publik setelah laporan koran Tempo yang menyebut Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan agar Anies ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan laporan tersebut, tim penyelidik Formula E melakukan gelar perkara pada Rabu 29 September 2022 lalu dan menghasilkan kesimpulan bahwa kasus itu belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Namun demikian, Firly disebut meminta kasus ini naik ke tahap penyidikan dan Anies ditetapkan sebagai tersangka sebelum Anies dideklarasikan sebagai calon presiden. Gubernur Lukas NMB putuskan tidak keluar rumahnya dijaga menggunakan ekskavator. Para pendukung memblokir akses ke rumah Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura Jumat 30 September 2022. Para pendukung Lukas NMB tersebut bahkan memblokade jalan menggunakan ekskavator dan dijaga ratusan orang bersenjata tajam. Dikutip dari Tribun Papua, ekskavator itu diletakkan sekitar 50 meter dari pagar masuk dan berada di tengah jalan. Ratusan massa tiba-tiba muncul dengan memegang senjata tajam mulai dari panah hingga parang di sekitar kediaman. Mereka juga melakukan tarian penyambutan. Awak media tidak memperkenankan mendokumentasikan situasi hingga saat jumpa pers dilakukan di depan pagar kediaman Lukas NMB. Hanya kuasa hukum dan beberapa orang lainnya yang diperbolehkan masuk ke dalam pagar kediaman Lukas NMB. Perwakilan masyarakat Koronal Kilenial Kogoya menyatakan massa masih akan terus terjaga. Massa masih akan terus berjaga di depan kediaman Lukas NMB hingga masalah hukum yang dialami Gubernur Papua selesai. Pihak keluarga memastikan Lukas NMB tidak akan keluar daerah menjalani perawatan medis. Lukas NMB akan tetap di kediaman pribadinya di Koya Tengah, distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Demikian disampaikan Elvis Tabuni selaku Kepala Suku Besar sekaligus perwakilan dari keluarga Lukas NMB kepada wartawan Jumat 30 September 2022.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mempersilahkan kepada Lukas NMB berobat ke Singapura. Namun, sebelum itu Gubernur Papua 2 periode itu harus lebih dulu menjalani proses pemeriksaan medis oleh KPK. Tawaran yang diberikan oleh lembaga anti rasuah itu pun ditolak pihak keluarga besar Lukas NMB dengan alasan keselamatan. Sebab menurut Elvis Tabuni, Lukas NMB menyampaikan terkait percobaan pembunuhan yang dialaminya sejak 2017 silam. Selain itu, Elvis Tabuni juga menyampaikan pihak keluarga sangat kecewa kepada negara atas penetapan Lukas NMB sebagai tersangka. Pasalnya, keluarga Lukas NMB menilai penetapan status tersangka tersebut cenderung kriminalisasi dan syarat muatan politis. Padahal seharusnya Lukas NMB diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama ini kepada negara. Sebagai informasi, Lukas NMB sejak 5 September 2022 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Papua 2 periode itu langsung dicekal bepergian ke luar negeri. Ratusan massa kemudian menduduki kediaman Lukas NMB sebagai bentuk dukungan kepada Lukas NMB. KPK telah memanggil Lukas NMB sebagai tersangka pada 12 September lalu, namun ia tidak hadir karena sakit. Kemudian KPK telah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar yang bersangkutan hadir untuk diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta pada 25 September 2022 dan ia kembali tidak hadir karena alasan kesehatan. Uang Gubernur Papua Lukas NMB diduga mengalir kasino Australia. Aliran uang Gubernur Papua Lukas NMB sedang tersandung kontroversi terkait judi. Uangnya diduga mengalir hingga kasino Australia. Dilaporkan ABC Australia Sabtu 1 September 2022, Lukas NMB diduga menyalahgunakan setidaknya 560 miliar rupiah sejak 2017 dan menghabiskan sebagian besar dana tersebut di kasino luar negeri termasuk Singapura dan Australia. Kini skandal tersebut telah menyebar ke Australia di mana penyidik Indonesia mengkonfirmasi jika mereka sedang memeriksa transaksi di Crown Casino di Perth dan deposito bank yang mencurigakan di Perth dan Melbourne. Pekan lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia mengungkapkan pihaknya sedang menyelidiki beberapa jejak uang yang mencurigakan selama 5 tahun terakhir, yang melibatkan rekening bank pribadi Lukas NMB atau rekening yang diduga ia kendalikan. Pihak berwenang telah mengkonfirmasi kepada ABC jika mereka sedang menyelidiki sumber uang yang diduga dihabiskan Lukas NMB di Perth Casino berjumlah sekitar 500.000 US per tahun sejak 2017. Satu sumber mengatakan kepada ABC jika NMB dicurigai menghabiskan dana lebih dari sekadar bertaruh di kasino. Komisi Pemberantasan Korupsi sedang menyelidiki semua aset keuangan Lukas NMB di Australia. Tidak jelas apakah dia memiliki properti di Australia atas namanya. Organisasi Transportasi Internasional menyebut kasino di Australia telah menjadi tujuan pencucian uang. ABC mendapat informasi jika rincian transaksi ke atau rekening bank Australia menjadi bagian dari 12 laporan yang baru-baru ini dikirim PPATK ke Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap Lukas NMB. Pekan ini, Organisasi Anti Korupsi Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengatakan kepada ABC jika mereka memiliki bukti Lukas berada di Australia pada bulan Juli tahun ini. Maki memberikan salinan manifest penerbangan yang menunjukkan Lukas NMB adalah satu-satunya penumpang di jet pribadi yang terbang ke Brisbane dari Dili di Timor Leste pada 10 Juli lalu. Data terpisah menunjukkan dia melakukan penerbangan pulang pada 14 Juli. Saat ini sedang ada penyelidikan untuk mengetahui dari mana uang itu berasal, apakah Lukas menyedot uang dari dana otonomi khusus yang dialokasikan setiap tahun oleh pemerintah Indonesia untuk proyek-proyek pembangunan dan pendanaan operasional di Papua. Pengacara Lukas menolak semua tuduhan. Mereka membantah Lukas telah menyalahgunakan uang rakyat dan mengatakan tuduhan itu bermotif politik. Sebagai Gubernur Papua, Lukas NMB menguasai dan memiliki akses dana otonomi khusus selama hampir 1 dekade. Sejak 2013 ketika ia terpilih sebagai gubernur, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana otsus setara dengan 500 triliun rupiah menurut Menteri Politik Hukum dan Keamanan Indonesia, Mahfud MD. Bulan ini sudah 2 kali KPK memanggil Lukas NMB untuk dimintai keterangan setelah menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan suap senilai 1 miliar rupiah dari seorang pengusaha Papua.